saya Claudia Kristianinda Tokan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai berita yang berjudul pemanasan global ditetapkan telah melampaui batas maksimal pada suhu 1,5 derajat Celcius untuk pertama kalinya. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, gambar ini saya ambil dari perpustakaan foto ilmu, di mana di gambar ini merupakan bagaimana El Nino membawa panas ke permukaan Pasifik pada tahun 2015 oleh Matt M. Seagrave dari seorang wartawan lingkungan. Nah, dari foto ini dapat dijelaskan bahwa dunia kita yang terlalu panas kemungkinan besar akan menembus batas suhu utama untuk pertama kalinya selama beberapa tahun ke belakang. Nah, prediksi para ilmuwan ini mengatakan sekarang ada kemungkinan 66% kita akan melewati ambang pemanasan global 1,5 derajat Celcius dari rentang waktu sekarang sampai pada tahun 2027. Kemungkinannya meningkat karena adanya emisi dari aktivitas manusia dan kemungkinan pola cuaca El Nino pada akhir tahun ini. Jika dunia melewati batas, para ilmuwan menganjurkan untuk tidak panik karena situasi tersebut tidaklah berbahaya, walaupun memang mengkhawatirkan bagi sebagian masyarakat. Karena berdasarkan prediksi, kemungkinan besar akan bersifat sementara. Mencapai ambang batas maksimal berarti dunia menjadi 1,5 derajat Celcius lebih hangat daripada selama separuh kedua abad ke-19. Sebelum emisi bahan bakar fosil dan industrialisasi benar-benar mulai meningkat. Sampai akhirnya melanggar batas bahkan hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Itu adalah keadaan yang mengkhawatirkan karena pemanasan terjadi semakin cepat dan tidak melambat. Angka 1,5 derajat Celcius telah menjadi simbol negosiasi perubahan iklim global. Negara-negara sepakat untuk mengejar upaya agar membatasi kenaikan suhu global menjadi 1,5 derajat Celcius berdasarkan Perjanjian Paris pada tahun 2015. Mencapai lebih dari 1,5 derajat Celcius setiap tahun selama 1 atau 2 dekade, maka akan terlihat dampak pemanasan yang jauh lebih besar seperti gelombang panas yang lebih lama, badai yang terjadi terus-menerus, dan juga kebakaran hutan. Lalu apa artinya melebihi 1,5 derajat Celcius? Apakah ada makna tersebut dan ada dampaknya? Angka tersebut bukanlah ukuran langsung dari suhu dunia, tetapi indikator seberapa banyak atau seberapa sedikit bumi telah menghangat atau mendingin dibandingkan dengan rata-rata global di jangka panjang. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, sumber gambar ini saya ambil dari gambar Getty. Nah, keterangan gambarnya adalah seorang anak sekolah mencoba untuk tetap mendapatkan kesejukan di tengah gelombang panas di Indonesia pada tahun ini. Nah, para ilmuwan menggunakan data suhu rata-rata dari periode tahun 1850 sampai 1900 sebagai ukuran seberapa panas dunia sebelum ketergantungan pada zaman modern kita di era batu bara, minyak, dan gas. Selama beberapa dekade, mereka percaya bahwa jika dunia menghangat sekitar 2 derajat Celcius, itu akan menjadi ambang dampak berbahaya. Tetapi pada tahun 2018, mereka secara signifikan merevisi perkiraan ini dengan menunjukkan bahwa suhu melewati 1,5 derajat Celcius akan menjadi bencana bagi dunia. Lalu, apakah dunia sudah semakin panas? Nah, ini merupakan gambar rata-rata dihitung dari dataset yang perubahan suhu global rata-rata tahunan dari tingkat praindustri dari tahun 1850 sampai 1900 dalam derajat Celcius. Nah, bisa dilihat bahwa di sini terjadi peningkatan pada gambar tersebut. Sumber data ini saya dapatkan dari Met Office. Selama beberapa dekade terakhir, dunia yang terlalu panas ini telah mengakibatkan peningkatan merkuri sehingga pada tahun 2016 telah mencapai rekor terpanas.
di mana suhu global mencapai 1,28 derajat Celcius di atas angka normal. Sekarang, para peneliti karena mereka yakin 98% angka tertinggi akan melampaui sebelum tahun 2027. Dan di tahun-tahun antara sekarang dan nanti, mereka yakin ada kemungkinan peluang yang sangat kuat bahwa suhu batas 1,5 derajat Celcius akan terlampaui untuk pertama kalinya. Saat ini kita benar-benar berada dalam jangkauan 1,5 derajat Celcius untuk suhu rata-rata tahunan. Dan itu adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia kita berada sedekat itu, kata Profesor Adam Scaife, Kepala Perakiraan Jarak Jauh di Met Office. Beliau yang mengumpulkan data dari Badan Cuaca dan Iklim di seluruh dunia. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, itu adalah sekumpulan flamingo di Spanyol yang menemukan sarang mereka dilanda kekeringan setelah gelombang panas yang ganas pada musim semi ini. Nah, gambar ini saya dapatkan dari Carlos Gil. Saya pikir itu mungkin data statistik yang paling jelas dan paling sederhana yang kami dapatkan dalam laporan itu, katanya dalam konferensi pers. Para peneliti menekankan bahwa suhu harus tetap pada atau di atas 1,5 derajat Celcius selama 20 tahun untuk dapat memastikan bahwa ambang kesepakatan Paris telah dilewati. Lalu apa itu kesepakatan Paris? Kesepakatan Paris itu adalah sebuah panduan yang sangat sederhana untuk perubahan iklim. Laporan ini bukan berarti kita akan secara permanen melampaui tingkatan 1,5 derajat Celcius yang ditentukan dalam perjanjian Paris yang mengacu pada pemanasan jangka panjang selama bertahun-tahun, kata Sekretaris Jenderal WMO Profesor Petteri Talas. Namun WMO menyembunyikan alarm bahwa kita akan menembus level 1,5 derajat Celcius secara sementara dengan frekuensi yang lebih tinggi, katanya. Lalu apa bedanya dengan El Nino? Ada dua elemen kunci. Yang pertama adalah terus meningkatnya tingkat emisi karbon dari aktivitas manusia yang meskipun turun selama pandemi tetapi masih terus meningkat sampai saat ini. Kedua, bagian penting adalah kemungkinan munculnya El Nino, sebuah fenomena cuaca dengan implikasi global. Selama 3 tahun terakhir, dunia telah mengalami peristiwa El Nino yang telah meredam pemanasan iklim sampai pada batas tertentu. Keterangan dari media El Nino. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap cuaca global? Tetapi panas ekstra yang dibawa El Nino ke permukaan Pasifik kemungkinan besar akan mendorong suhu global ke titik tertinggi baru tahun depan. Namun masih ada ketidakpastian seputar permulaan dan skala cuaca. Perlu dicatat bahwa banyak perakiraan kami yang dibuat sekarang untuk El Nino yang menurut kami berkembang pada musim dingin ini menunjukkan amplitudo yang cukup besar, kata Profesor Scaife kepada wartawan. Tetapi untuk benar-benar memprediksi besarnya atau peristiwa berikutnya dalam periode 5 tahun ke depan, kami tidak dapat memberikan tanggal pastinya. Mungkin setelah 1 tahun ke depan, bisa jadi dalam 3 atau 4 tahun dari sekarang, kita akan mendapatkan 2,5 derajat El Nino dan mungkin itu yang menjadi penyebabnya. Lalu apa yang menjadi kemungkinan dampaknya di Inggris dan di tempat lain? Kutub Utara nanti akan mengalami pemanasan pada tingkat yang lebih besar dibandingkan wilayah lain, dengan anomali suhu diperkirakan 3 kali lebih besar dari angka global selama 5 musim dingin di belahan bumi utara berikutnya. Eropa Utara termasuk Inggris kemungkinan akan mengalami peningkatan curah hujan untuk periode Mei hingga pada bulan September selama 5 tahun ke depan berdasarkan dari laporan yang saya terima. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengikuti Matt di Twitternya. Nanti Twitternya akan saya taruh di bawah sini. Sekian presentasi saya mengenai pemanasan global yang ditetapkan telah melampaui batas maksimal pada suhu 1,5 derajat Celcius untuk pertama kalinya ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.